tidak bermaksud mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Ini kemarin kita udah ada berapa bab yang kita, semua huruf di dalam Al-Quran yang kita sebut dengan al-ahruf al-hijaiyah, ya, al-huruful hijaiyah. Huruful hijaiyah itu memang harus dibunyikan sesuai dengan haknya. Ya, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai hak itu kan nggak pas. Ya. Contoh misalnya kita bikin bakwan, ulas kembali bagaimana makhraj huruf dan sifat itu akan kita kuasai ya. Mudah-mudahan biidznillah ta'ala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya. Baik, ini makhraj huruf ya. Makhraj itu artinya kan tempat keluar, sumber ya. Makhrajul huruf adalah tempat di mana huruf itu berbunyi, berasal ya. Jadi kalau asalnya adalah kharaja yakhruju, kharjan wa khurujan, fa huwa kharijun wa dzaka makhrujun, makhrajun, makhrajun, mikhrajun. Nah, itu kalau istilah sorofnya gitu ya. Makhraj itu bentuknya tunggal. Kalau banyak makharij, tempat-tempat keluar huruf ya. Jadi semua huruf hijaiyah yang kita baca dari alif sampai ya itu memang ada sumbernya gitu ya. Nah, bagaimana sumbernya ini ya? Kita bisa saksikan di sini Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya dari yang 30 huruf itu ada 5 saja tempatnya. Sumber cuma 5 ya. Di luar itu bukan sumber, di luar itu bukan makhraj ya. Di sini ada misalnya huruf apa itu? Rongga mulut ya, al-jauf ya. Kemudian juga ada rongga hidung disebut dengan gunnah atau khayshum ya. Kemudian ada juga yang keluar dari mana? Halak bukan kholak, halak. Kalau kholak mah ciptaan, halak ya, tenggorokan ya. Kemudian juga ada yang keluarnya dari mana? Dari 2 bibir, syafatain ya. Dan juga ada yang paling banyak itu lidah. Ya, paling banyak itu lidah. Nanti kita satu-satu akan kita bahas ya, ini secara umum dulu. Nah, inilah gambarnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini nih. Huruf nun di mana, huruf qaf di mana. Iya, tenggorokan gitu ya. Nanti kita bahas di sini. Ya, ini cuma gambar umum doang nih. Ternyata semua huruf di sini letaknya nih. Gitu ya. Ini cuma gambar umum dulu, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, baik. Biar ada gambaran kita nih, biar lebih mudah untuk mempelajarinya. Sekarang kita akan rinci ya. Yang pertama adalah rongga mulut makhraj ya, yang disebut dengan al-jauf. Al-jauf itu resonansi. Ya. Jadi kalau suatu huruf itu bisa panjang bunyinya itu karena ada jauf. Karena ada rongga mulut. Sebab kalau rongga mulut nggak ada, itu semua huruf nggak bisa dibunyikan itu. Yang kedua, nggak akan pernah panjang. Ya kan? Contoh kalau misalnya kita baca huruf ba fathah, ya, ba fathah pendek itu. Dikasih alif, maka ba-nya menjadi panjang. Ba. Nah, panjangnya itu makhraj. Panjangnya itu adalah makhraj. Apa makhrajnya? Alif untuk fathah. Kasroh untuk ya sukun. Ya sukun untuk kasroh. Waw sukun untuk dhammah. Artinya huruf mad, alif, waw, ya itu adalah makhraj. Namanya al-jauf. Nah, berarti al-jauf ini makhrajnya itu pasti sukun. Ya. Alif kan sukun itu, Pak. Alif bukan hamzah, beda. Kalau saya mengatakan a, i, u, itu bukan alif itu. Karena berharokat. Ya, itu hamzah yang betul. A itu hamzah. Hamzah berfathah. I hamzah berkasroh. U hamzah berdoma. Karena alif sampai yaumil qiyamah nggak bakal nerima kasroh. Fathah enggak. Ya. Jadi fungsinya untuk memanjangkan fathah. Ya. Nah, kok tulisannya sama sih? Ya. Kadang hamzah sama alif sama itu. Alif begini aja, ya kan? Hamzah begini. Kadang ada orang nulis begini, kemudian dikasih hamzah kecil di atas. Nah, itu hamzah. Iya, itu hamzah, ya. Yang betul kalau untuk fathah panjang itu adalah alif, gitu ya. Jadi bedakan antara hamzah dengan alif, ya. Hamzah selamanya berharokat. Kalau alif tidak pernah berharokat kecuali sukun. Tapi kan nggak mungkin alif dikasih sukun. Nggak perlu. Dalam penulisan nggak ada. Ya, alif dikasih sukun. Alif saja sudah. Tapi kalau wawu, sukun. Dia untuk dhammah. Sebab kalau untuk fathah, dia jadi bau.
tahu gitu kan? Khusus untuk domah, maka waw sukun disebutnya sebagai huruf mad. Ya, sukun juga begitu. Untuk kasrah khusus dia. Sebab kalau misalkan dikasih fathah, bai, lai, thai, dan sebagainya, itu bukan mad. Ya, jadi mad itu hanya untuk ya itu ya sukun ketika sebelumnya kasrah. Ya, jadi ternyata panjangnya huruf itu adalah makhraj. Yang disebut dengan al-jauf. Ya, rongga mulut. Baik, saya lanjutkan. Mana rongga mulut? Ya ini, baik, saya lanjutkan ya. Yang kedua adalah al-ghunnah atau al-khayshum. Ya, jadi suara yang keluar dari rongga hidung, di hidung kita itu makhraj itu. Iya, makanya kalau gunnah itu bukan cuma panjang saja, bukan cuma ditahan 2 sampai 3 harokat, tapi harus dari mana? Dari hidung, kan itu makhraj. Contoh, nun tasydid dengan mim tasydid selamanya pasti apa? Gunnah. Inna. Tuh. Amma. Nah, itu gunnah kan? Artinya harus ditahan 2 sampai 3 harokat, tapi suaranya harus dari sini, dari hidung. Jadi bukan cuma inna gitu, enggak, tapi harus di hidung. Inna, silakan 1, 2, 3. Amma. Nah, cara ngetesnya gampang. Cara ngetesnya, kalau kita pegang ini dia bergetar kuat, nah itu berarti pas di sini keluar. Coba. Amma, silakan. Amma. Ya. Bindeng, nah gitu ya. Ya. Setiap gunnah itu makhraj. Ya, bukan cuma nun tasydid mim tasydid tidak, tapi di idgham bi gunnah ada gunnah situ. Contoh idgham bi gunnah ada berapa huruf? 4 ya. Ya, nun mim waw bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan huruf yang pertama ke huruf kedua. Jadi huruf pertama masuk ke huruf kedua. Huruf pertama nggak kelihatan karena masuk ke sini. Ya. Contoh man yaqulu. Man yaqulu ada nun sukun. Ketemu ya man yaqulu, nggak boleh baca man yaqulu, tapi apa? Mai. Tapi bi gunnah harus dengan gunnah. Berarti mai yaqulu. Betul. Iya, contoh lagi ketemu wawu misalnya min waladin. Ya waladih. Nah, ya. Itu ya contohnya. Contoh lagi guna misalnya apa lagi? Min ni'matin, silakan. Min ni'matin. Sekarang bertemu mim. Mim masad. Mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Silakan. Fi jidha hablum mim masad. Ya, idgham bi gunnah ada gunahnya kan? Nah, berarti gunnah harus di mana? Di hidung. Kemudian juga ikhfa syafawi. Ya, misalnya falamma amba'ahum bi asma'ihim. Amba'ahum. Nah, itu di. Ya. Kemudian juga iqlab juga mim ba'dihi mim harus ada gunnah itu. Ya, idgham mimi hum muslimun dan seterusnya. Ya. Coba sekarang kita latihan gunnah ya, biar pas nih di hidung kita ya. Yang paling banyak, contohnya paling gampang surah An-Nas, ya kan? Itu banyak gunnah itu situ ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Silakan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Untuk ayat ini Malikin Nas ya, ini sepakat semua qiraat tidak panjang mimnya, tidak Malikin Nas, nggak boleh, pendek. Semua qiraat nggak ada yang panjang. Malikin Nas, kecuali kalau Fathah, kalau Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin ya, ada 2 riwayat. Maliki panjang yang kita baca dengan Imam Kisai ya. Kemudian selebihnya selain Kisai dan Hafiz dan Imam Hafiz An Asim itu semuanya pendek. Maliki Yaumiddin. Nah, kalau itu iya, boleh pendek, boleh panjang. Tapi kalau kita bacanya panjang. Sebab kalau kita baca pendek, kita nggak tahu riwayat siapa itu. Kalau kita baca pendek, nggak tahu riwayat siapa. Kalau kita yang baca panjang, apa? Dari guru kita begitu. Sampai ke sanad ke Rasulullah SAW.
Tapi kalau ada orang baca pendek jangan disalahin. Mungkin dia tahu. Mungkin dia tahu sanadnya sampai mana. Tahu mungkin dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaannya Fatihah. Untuk semua qiraat. 7 qiraat 7 ya. Jadi Malik Yaumiddin, Malikin Nas enggak boleh dibaca nggak boleh dibaca panjang, harus pendek. Malikin Nas, silakan gunahnya. Malikin Nas, Ilahin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas. Ya, min juga dihitung ya. Min syarril waswasil khannas. Silakan. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Bahasa ya, gunanya ya. Itu makhraj soalnya ya. Kadang orang nggak ngerti itu disebut bukan makhraj. Kalau makhraj itu. Lamanya gunah berapa ukurannya, Ustaz? 2 sampai 3. 2 boleh, 3 afdol. Nah, kalau baca cepat pakai yang 2, baca agak lambat pakai yang 3. 4 makruh. Tapi kalau untuk belajar, mengajar pakai yang 4 biar ngeh gitu. Tapi kalau praktek pakai yang 2 atau 3 ya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi gunah adalah makhraj. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah tenggorokan. Tadi udah tuh 2 ya. Di rongga hidung sama rongga mulut. Sekarang ke tenggorokan. Ya. Nah, tenggorokan ini banyak sekali hurufnya. Tenggorokan terbagi 3. Ada yang pangkal. Di sini nih pangkal nih, Pak. Ada yang tengah, ada yang ujung. Ujung itu mendekati lidah, pangkal lidah, ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita lihat gambar nih ya, gambar yang tadi sebentar. Oh ini kita kembali ke sini. Nah, saya akan terangkan di sini ya, Bapak-bapak sekalian. Tenggorokan, ya. Tenggorokan terbagi 3, ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Ya. Yang paling mudah saya akan contohkan yang pangkal dulu ini, ya, yaitu keluar huruf hamzah dan huruf ha. Ya. Dengan huruf hamzah, ya. Untuk memudahkan pelatihan, kita akan pakai fathah saja bunyikannya. Kalau hamzah dikasih fathah jadi apa? A. Ini gampang sekali di sini. A. Berasa di sini kan? A. Kalau Anda naik dikit, bukan di pangkal, tapi tengah, itu menjadi A. Nah, kalau Anda naik itu. Makanya tempatkan sesuai tempatnya. Ya, di pangkal. A. 1, 2, 3. A. Terbuka ya, anu ya. Fathah terbuka. A. Semua huruf fathah terbuka. A, ba, ta, ta, ja, ha, kho, kecuali kho. Ya, karena dia ada sifat isti'la nanti. Tapi secara umum fathah itu terbuka. A, coba ya. Berasa nggak di sini? Berasa ya? A, ya. Nah, ternyata pangkal tenggorokan ini dia punya teman, yaitu huruf H. Bagaimana H-nya ini agar mudah mengucapkan H dengan benar? Kita ikuti huruf A dulu, hamzah dulu. A sejajar, AH.
Jajar ya. Aha. Jangan turun suaranya. Aha. Cepat coba. Aha. Nah, itu haknya benar. Berarti sama dengan hamzah. Dia sejajar. Kalau Anda turun, aha. Nah, Anda turun itu. Turun itu, turun suaranya. Atau Anda betul A-nya betul, tapi naik aha. Nah, iya, beda suaranya. Makanya biar sama, jangan apa? Jangan turun sejajar. Aha. Nah, itu betul itu. Ha. Jadi nggak perlu he, nggak perlu he. Terus jajarnya hak dada. Iya. Dada tidak ada makhraj. Jadi salah nih ya. Sebetulnya guru kita itu paham bahwa hamzah itu, bahwa ha itu di sini. Paham guru kita. Cara ngajarin. Cuman karena masih kecil, diajarinnya kan kita bingung tuh. Pangkal tenggorokan, kan nggak ngerti dulu masih kecil apaan. Akhirnya untuk memudahkan guru kita, ya udah coba pakai hak nih gede nih. Untuk membedakan hak besar dengan hak kecil. Jadi gampangnya nih ho gitu kan. Ya, itu memudahkan saja sebetulnya. Guru kita saya rasa paham. Memang karena anak kecil, masih kecil kan. Jadi cara yang gampang saja. Maksud gurunya, ntar kalau udah gede nih, belajar yang seriusan dikit dah. Sama si Ano, kagak. Udah hatam. Iya, taunya hanya begitu gitu ya. Makanya belajar perlu lanjutan. Kan kita kan nggak sampai SD doang, Pak. SD terus SMP terus kan gitu ya. Nah. Baik ya. Coba sama-sama ya. Aha. 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 Ihi. Ihi. Uhu. Uhu. Ha. Ha. Ihdi. 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 Nggak perlu di sini, nggak perlu. Ihdi, nggak perlu. Ihdi. Ihdi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. 1, 2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Enteng ya? Nggak begitu kan? Ya, karena tempatnya di mana? Di pangkal tenggorokan. Baik ya. Nah, kemudian naik lagi, setelah pangkal ini kita akan mengenal tengah tenggorokan. Bagian tenggorokan di tengah, ya, di tengahnya. Keluarlah 2 huruf, yaitu ha. Ha. Di tengah. Ha. Kalau Anda ke atas, berarti bukan ha. Ha. Pas gitu. Kalau ngucapin terlalu mana? Terlalu ke atas, pasti bukan ha suaranya. Atau terlalu ke bawah, pasti bukan ha. Jadi apa? Ha, nah itu. Nah, makanya bunyikan di posisinya, yaitu tengah tenggorokan. Ha. Ha. Hi. Hu. Ah. Ih. Ihsan. Muhsin. Muhammadun. Ahmadu. Alhamdu. Ar-Rahimu. Ha. Nah, gampang ya? Iya. Kalau di bawah jadi ha, di atas jadi ha. Nah, jangan ke atas, jangan kemana? Bawah, tapi tengah. Tengah. Baik, sudah paham? Ha, baik ya. Nah, ternyata ha ini punya kawan, punya saudara, yaitu huruf ain. Ain. Bukan ain, kalau ain di ujung sini. Ain. Oke, agar gampang, biar pas pengucapan ainnya, fathahkan huruf ha tadi. Ha. Kemudian bunyikan ain fathah sejajar. Ha. Nggak turun, nggak naik. Ha. 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 Hi'i. Hu'u. Ada yang gini barusan. Ha. Ha. Udah naik tuh. Ha. Rasain kerongkongan. Udah pasti naik gitu. Nggak usah dibohongin, pasti naik gitu suara.